Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan hari ini di perancangan sistem berbasis objek, ya, mata kuliah PSBO. Saya akan jelaskan mengenai deployment diagram. Jadi deployment diagram di sini kelanjutan dari objek diagram yang sebelumnya sudah teman-teman pelajari. Deployment diagram masuk ke dalam struktur diagram di dalam keluarga UML yang menjadi karakteristik atau ciri khas dari deployment diagram ini adalah penggambaran dari perangkat keras. Ya, jadi jika sebelumnya Anda pelajari diagram-diagram itu lebih ke mengcapture atau menangkap aliran atau alur dari proses di dalam sebuah sistem, interaksi antar aktor di dalam sebuah sistem, skenario yang terjadi di dalam sebuah sistem. Nah, kalau sekarang secara umum penggambarannya adalah bagaimana Anda memetakan keterkaitan antara perangkat keras yang digunakan. Makanya istilah-istilah seperti server, modem, kemudian ada yang namanya untuk desktop, kemudian internet, ya, desktop, client server, kemudian standalone internet, intranet, kemudian extranet, ya, kemudian aplikasi mobile. Nah, definisi-definisi itu saya harap Anda coba explore sendiri, ya, karena kalau saya jelaskan nanti akan terlalu lebar. Jadi saya harap Anda coba cari referensi sendiri, karena biasanya pemahaman seperti itu masih bingung, ya, apalagi kalau nanti sudah ke tugas akhir, ya, kadangkala masih bingung apa bedanya alone, kemudian client server, ya, intranet, extranet, internet, kadangkala masih menjadi hal yang menyulitkan dan membingungkan. Makanya saya harap Anda semua bisa mengerti dari apa yang tadi saya jelaskan, ya, apa yang tadi saya bilang, supaya bisa memahami pentingnya melakukan penggambaran menggunakan diagram. Itu gambaran awalnya. Oke, sebagai pendahuluan, deployment diagram ini salah satu diagram yang paling penting dalam tingkat implementasi perangkat lunak, dan terkadang ditulis sebelum coding, ya. Jadi jika berbicara UML, ya, itu memang UML ini balik lagi ke definisi awal dari UML, ya, sebagai sebuah tools untuk merancang sebuah sistem berbasis objek. Makanya penggambaran sebelum coding ini menjadi hal yang memang lebih baik dilakukan. Kenapa saya bilang lebih baik? Karena ada kalanya ketika sistemnya itu tidak kompleks, ya, bisa aja coding dulu baru menggambar, gitu, ya. Jadi itu bukan aturan yang mutlak. Tetapi jika kompleksitas sistemnya memang sangat sangat tinggi, harus menggambar sebelum coding itu dilakukan. Nah, makanya di dalam deployment diagram ini salah satu fokus tujuannya adalah pada tingkat implementasi perangkat lunak, ya. Jadi kalau diagram-diagram sebelumnya itu lebih ke
bagaimana caranya berinteraksi antara aktor, antar sistem itu sendiri. Nah, kalau sekarang bagaimana cara mengimplementasikan sehingga sistem yang dibangun itu betul-betul bisa digunakan dengan baik, bisa dimanfaatkan dengan baik, ya tentu saja bisa membantu kinerja manusia itu sendiri. Poin yang kedua, dengan adanya deployment diagram, kita dapat menekan ruang yang tersedia dan waktu eksekusi dari perangkat keras. Ya, seperti halnya tadi saya di awal, bahwa deployment diagram ini kan menggambarkan komunikasi, ya dalam tanda kutip komunikasi antara perangkat keras. Karena berbicara sistem itu kan pasti ada software, ada hardware, ada brandware. Terlebih dari sistem informasi itu pasti ada 3 komponen itu. Ada brandware, ya ada orangnya, ada software, ya perangkat lunaknya, dan ada hardware itu ya perangkat kerasnya. Ya, jadi ketiga aspek saling melengkapi, saling mendukung. Karena jika tidak ada satu aspek tersebut, bisa dikatakan sistem informasi itu tidak akan berjalan sebagaimana mestinya. Berikutnya definisi deployment diagram. Ya, di sini ada 2 definisi. Yang pertama, deployment diagram ini bahasa UML yang dipakai menggambarkan, menspesifikasikan, mendokumentasikan metode yang terjadi pada sebuah sistem. Ya, software berorientasi objek yang akan dibangun. Jadi hampir mirip dengan diagram-diagram yang lain, bahwa UML ini kan fungsi, ya hal yang harus dilakukan itu ya bisa menggambarkan, menspesifikasikan dan mendokumentasikan. Kemudian definisi yang kedua ini lebih spesifik lagi. Deployment diagram ini bisa memetakan software ke processing node yang menunjukkan konfigurasi elemen pemroses pada saat runtime dan software yang ada di dalamnya. Jadi fokus deployment diagram ini memang mendokumentasikan keterkaitan antara hardware yang digunakan. Ya, makanya pemahaman hardware di sini juga harus ada, karena memang tujuan dari deployment diagram itu ya harus menggambarkan keterhubungan antar hardware. Apa jadinya kalau misalnya Anda membuat deployment diagram tapi pemahaman mengenai hardware yang akan digunakan itu tidak ada, ya otomatis akan membingungkan. Makanya sambil belajar menggambar deployment diagram, pada saat yang bersamaan juga harus dipahami apa sih hardware yang memang bisa digunakan atau mendukung ketika sistem informasi itu diterapkan. Ya, contohnya kalau misalnya berbicara hardware, misalnya ada server. Kalau servernya nggak mau pakai server, alternatifnya ada apa? Misalnya cloud computing. Nah, istilah-istilah itulah yang harus digali secara optimal supaya nanti ke penerapan deployment diagramnya lebih mudah. Nah, di sini ada istilah pemroses pada saat runtime. Ya, mau nggak mau, ya suka nggak suka, sistem yang digunakan itu kan memang harus diterapkan. Apalagi berbicara sistem yang kompleks, misalnya sistem perbankan, e-government, e-commerce, gitu ya. Nah, atau Anda sendiri misalnya di BSI ada untuk mahasiswa.kampus.id, itu jelas sistem informasi yang kompleksitasnya tinggi. Ya, bagaimana bisa misalnya di e-commerce, ya e-marketplace, Tokopedia, Shopee, bisa secara bersamaan melakukan transaksi, dan mungkin di dalam satu hari bisa ribuan atau jutaan orang yang melakukan transaksi. Ya, tapi di sisi yang lain
si user seperti dalam tanda kutip seperti sendirian aja transaksi, karena memang relatif lancar gitu ya. Tetapi dibalik itu semua mungkin pada saat yang bersamaan bisa sampai ribuan bahkan jutaan orang yang melakukan transaksi. Nah itu jelas sudah dipikirkan dengan matang, sudah di desain dengan baik, sehingga si user itu dalam tanda kutip tadi ketika melakukan transaksi pembelian order itu seakan-akan sendirian ya, karena memang sudah didesain dengan baik. Makanya lagi-lagi saya sampaikan, jika Anda masih sampai dengan development diagram UML itu apa, berarti mindset Anda itu masih di area user, bukan di area sistem analis ya. Makanya ini hati-hati. Kenapa Anda berpikir khususnya sekarang perangkat keras ya, karena Anda berpikir sebagai sistem analis, bukan berpikir sebagai user. Kemudian development diagram juga mengkonfigurasi proses node ya. Jadi sebagai contoh, ketika merancang sistem informasi terdistribusi akan menggunakan jaringan area luas. Development diagram dapat digunakan untuk menunjukkan hubungan komunikasi antar node. Ya, ketika berbicara sistem informasi terdistribusi, ya bisa aja masuk ke dalam internet, intranet, atau mungkin juga extranet. Ya, misalnya sebagai contoh di Indonesia minimarket banyak banget. Ya, Indomart, Alfamart. Nah, itu pengelolaan dan pengolahan datanya ya, sempat ada mahasiswa yang kerja di salah satu minimarket tersebut, bercerita mengenai pengolahan dan pengolahan data, bagaimana ketika melaporkan ketersediaan produk di dalam minimarket tersebut ya semuanya tersistem dengan baik ya, sehingga dalam manajemen datanya ya bisa dilakukan dengan cepat. Nah, ini butuh pemahaman yang memang komprehensif, sehingga ketika akan melakukan pengelolaan dan pengolahan data tidak mengalami kesulitan yang berarti ya. Jadi kalau misalnya dikasih kesimpulan awal sampai sini ya, berbicara bahwa development diagram itu menggambarkan terhubungan jaringan, keterhubungan antar perangkat keras. Berikutnya tujuan development diagram. Development diagram, poin yang pertama menunjukkan di mana setiap komponen perangkat keras, perangkat lunak yang diinstal atau ditempatkan, atau dalam arti yang lain adalah node. Ya, jadi memang development diagram ini menggambarkan keterhubungan antar perangkat keras ya. Tapi harus diingat bahwa di dalam sistem informasi itu ya selain perangkat keras pasti ada perangkat lunak. Nah itu kan nanti tergantung dari sistem yang digunakan. Makanya akan sangat baik ketika Anda pada saat yang bersamaan atau setelah mendengarkan penjelasan dari saya membuka kembali definisi dari sistem informasi, kemudian coba mencari contoh-contoh yang lain. Meskipun akan saya jelaskan di sini beberapa contoh, tapi saya harap Anda tidak puas dengan contoh yang saya berikan. Jadi Anda harus mencari referensi yang lain. Yang kedua, ini menunjukkan hubungan komunikasi antar komponen perangkat keras. Ya, ini sudah saya jelaskan di slide sebelumnya. Kemudian
menunjukkan struktur dari sistem runtime. Ya, jadi artinya ketika sistem ini diimplementasikan betul-betul bisa dilakukan dengan optimal. Ya, jadi sistem runtime ini memang menggambarkan bagaimana ketika sistem itu digunakan, apakah berjalan secara optimal atau tidak, atau mirip-mirip dengan arsitektur sistem itu sendiri. Ya, jadi penempatan hardware atau software yang digunakan itu seperti apa, yaitu harus didokumentasikan dengan baik. Berikutnya di sini ada elemen-elemen deployment diagram, ya seperti halnya diagram UML yang lain. Deployment diagram ini juga mempunyai elemen-elemen yang cukup unik, ya. Yang pertama ada yang namanya node name. Nah, di sini sumber daya komputasi, misalnya komputer klien, komputer server, jaringan terpisah, ya, dilabeli dengan namanya. Dapat berisi stereotype, misalnya perangkat workstation, client, server, aplikasi, perangkat seluler, mobile. Nah, istilah-istilah ini saya harap Anda coba cari referensi. Kalau misalnya saya menjelaskan di sini, tentu saja waktunya terbatas, ya. Dan saya harap kalau Anda mencari sendiri itu rasanya berbeda dibandingkan dengan dikasih tahu, ya. Ini saya harap coba bagi yang belum paham. Kalau yang sudah paham sih alhamdulillah langsung bisa ke tracknya pembuatan deployment diagram, ya. Tapi kalau yang mungkin masih ada yang belum paham istilah-istilah klien, server, jaringan internet, intranet, extranet, kemudian standalone, kemudian client server, itu harus dipahami dengan baik, ya. Karena nanti kalau yang saya pernah tahu di dalam laporan KKP atau tugas akhir atau yang paling dekat di semester 4, istilah-istilah tersebut itu pasti masuk ke dalam sebuah laporan. Nah, terkadang masih ada aja yang bingung dengan istilah-istilah tersebut. Padahal Anda kuliah di ilmunya informatika, di ilmu komputer, ya harus paham gitu. Jangan sampai berpikir wah kalau jaringan itu lebih ke anak teknik komputer lah. Ya minimal Anda paham yang dasar-dasarnya dulu aja. Ya, jadi note ini untuk menggambarkan stereotype, ya. Misalnya bisa workstation, client server atau lain sebagainya. Nah, di sini bentuk dari node itu ya bisa bermacam-macam. Di sini misalnya ada workstation, ada server, ada mainframe, ada database, ada subnetwork, kemudian ada firewall. Ya, jadi atau ada cloud computing, ya penggambarannya bisa menggunakan gambar seperti aslinya, gitu ya, seperti aslinya. Misalnya kalau workstation di dalam sebuah perusahaan, misalnya menggunakan intranet antar bagian, misalnya HRD, GE, marketing, itu saling berinteraksi, itu bisa digambarkan juga dengan gambar komputer PC, gitu ya. Nah, untuk server juga sama. Ini nanti tergantung kondisi, ya. Memang lebih menarik menggambarkan deployment diagram, khususnya node ini, menggunakan gambar-gambar yang merepresentasikan dari gambar aslinya. Berikutnya ada artifact name, ya. Jadi artifact ini spesifikasi perangkat lunak atau basis data. Misalnya ada tabel, ada database, ya. Nah, di sini kan berbicara database atau basis data sudah Anda pelajari di semester 2, ya. Semester 2 ada sistem basis data. Karena berbicara sistem informasi, selain komponen utama hardware, software, dan firmware, juga tidak bisa dilepas dari yang namanya database,
Ya, jadi database ini sebagai salah satu unsur yang mempengaruhi user dalam mengolah dan mengelola data. Ini digambarkan pakai artifact. Kemudian yang berikutnya, node dengan artefak ya. Ini menampilkan artefak yang ditempatkan pada simpul fisik. Jadi artefak ini bukan dalam artian sebenarnya. Kalau dalam artian sebenarnya artefak itu kan berhubungan dengan arkeolog, berhubungan dengan sejarah, berhubungan dengan benda-benda masa lalu. Jadi ini sebagai sebuah pengistilahan aja. Makanya belajar di dunia informatika, Anda jurusan sistem informasi, ya jelas istilah-istilah ini hanya mengilustrasikan dari komponen yang sebenarnya. Makanya jangan disalahartikan, jangan salah kaprah. Berikutnya ada stereotype ya. Di sini maksudnya communication path. Jadi di sini asosiasi antara dua node. Ya misalnya untuk interaksi antar dua node, dari diagram-diagram yang sudah Anda pelajari dulu itu kan pasti ada garis sebagai penghubung, menggambarkan adanya interaksi, menggambarkan adanya komunikasi, sehingga bisa terlihat kaitannya antara, kalau di dalam development diagram, antara node dengan node ya, seperti apa. Nah, misalnya di sini dapat berisi stereotype, misalnya ada LAN, internet, serial, paralel, ya, local area network yang khusus di dalam satu perusahaan, ya, internal perusahaan. Kalau internet misalnya bisa semua tersambung ke seluruh dunia. Nah, ini communication path ya. Kalau dulu di kelas diagram, kemudian objek diagram, ini kan banyak jenis ya. Kalau di development diagram ya hanya communication path, meskipun pada akhirnya dikembangkan lebih kompleks lagi. Ini kemudian ke contoh development diagram ya. Nah, di sini ada 6 versi dari development diagram. Ini yang pertama misalnya yang paling sederhana, ada resepsionis, ada office server. Dan di sini communication path-nya LAN. Ya, misalnya di sebuah hotel ya, melihat resepsionis misalnya mengecek ketersediaan kamar hotel yang masih kosong ya, itu ya otomatis di dalam hotel itu ada server yang dalam tanda kutip merangkum kegiatan yang dilakukan ya, merangkum kegiatan yang dilakukan, pengolahan datanya seperti apa, histori datanya seperti apa ya. Jadi ini yang pertama, ada resepsionis ini sebagai klien, kalau office server ini sebagai servernya. Yang kedua, di sini sudah ada nama sistem yang digunakan ya. Di sini misalnya resepsionis PC, di sini ada HCI itu Human Computer Interaksi atau IMK-nya ya. IMK, atau kalau di IMK itu ada pembahasan mengenai GUI-nya atau tampilannya. Kemudian di sini ada APT sistemnya, ada Office server ya. Ini kalau berbicara nama sistem ya bebas aja namanya seperti apa ya kan, biasanya menggambarkan fungsionalitas dari sistem tersebut. Jadi ini versi pertama, versi kedua. Yang berikutnya ada versi ketiga ya, resepsionis PC, ada office server. Nah, kalau di sini kan gambarnya lebih mewakili bentuk aslinya. Jadi resepsionis PC gambarnya ada PC-nya, kemudian ada office server seperti server beneran, terus ada database-nya. Berikutnya versi keempat, ini ada menggambarkan top level network model. Nah, kalau di sini kan lebih kompleks ya. Di sini ada yang namanya version network
anggaplah sistem yang dibangun ini terdistribusi, terus banyak poin-poin titik-titik yang berbeda wilayah. Nah, ini digambarkannya bisa seperti ini. Kalau gambar awan biasanya identik dengan cloud computing, ya bisa aja nanti Anda menggambarkan seperti ini. Ini versi yang keempat. Nah, di sini communication path-nya ada private network ya berarti konsepnya kalau internet ya bukan uh, kemungkinan intranet ya. Jadi seperti halnya Anda UTS atau UAS itu kan hanya mahasiswa BSI aja yang bisa, itu mahasiswa kampus lain kan nggak bisa ya, berarti jalurnya intranet, private, khusus hanya di tempat itu aja. Berikutnya versi kelima. Kalau versi kelima ini lebih simple. Di sini tuh untuk menggambarkan low level network model juga. Di sini ada lokasinya, main financial building, ada regional officer, ya ada private sama private. Ini menggambarkan keterkaitan antara regional kantor yang berbeda tempat, ya. Tapi tetap di sini communication path-nya adalah private, ya. Jadi dari lokasi ke lokasi yang lain dipetakan. Kemudian yang terakhir dari versi development diagram, ini versi detail. Kalau tadi low level network modelnya gambaran umum, kalau sekarang low level network modelnya detail penggambarannya, ya. Dimulai dari anggaplah gedung MFA. Di sini ada regional office, ya. Gedung MFA ini terhubung dengan server, ya, dengan di sini ada dua cabang, ya. Ada dua, tiap-tiap cabang ada dua server. Terus di sini ada Ethernet, ada LAN-nya juga, local area network. Jadi digambarkan dengan baik, dipetakan dengan baik berapa server yang digunakan, ya. Ya tentu saja untuk mengantisipasi lonjakan dari user. Jadi Anda sebagai sistem analis itu kan harus berpikir, bukan hanya berbicara coding, branching, looping gitu ya, berbicara coding, tapi juga harus berpikir jika nanti penggunanya satu hari 100.000 orang, 50.000 orang, nah itu seperti apa sisi antisipasinya gitu ya. Nah, dengan pemetaan seperti ini sebagai sarana ikhtiar supaya penerapan sistem yang mungkin Anda nanti akan buat itu bisa berjalan sebagaimana mestinya, ya. Apalagi sekarang sedang happeningnya e-commerce misalnya, atau dari pemerintah misalnya menggunakan e-government untuk pengelolaan data di desa misalnya. Itu tentu saja harus di mapping, harus dipetakan dengan baik gitu, supaya sistem yang sudah capek-capek coding ini istilahnya itu bisa digunakan dengan baik, ya tentu saja dengan pemetaan hardware yang tepat. Karena kalau misalnya hanya running di laptop Anda, ketika di-share, ketika diimplementasikan di dunia nyata terus tidak berfungsi dengan baik, ya cuma percuma, sampai begadang coding tapi nggak bisa digunakan. Makanya ini menjadi gambaran awal bahwa ke depan ada KKP atau tugas akhir atau next di APSI itu pemahamannya bukan hanya di area software itu sendiri, tapi perangkat keras atau hardware.
Oke, nah yang terakhir ini untuk soal latihan ya, karena mungkin aja di antara Anda ada yang bingung. Ya, nah harapannya kebingungan-kebingungan ini bisa dituangkan ke dalam bentuk kertas, bisa digambarkan ke dalam bentuk kertas, sehingga kebingungan Anda mudah-mudahan bisa berkurang. Jangan juga Anda berpikir justru Pak kalau misalnya ngerjain ini bisa bertambah. Iya, namanya juga belajar, tidak ada yang mudah ya. Artinya bukan mudah atau susah, tapi Anda punya kemauan atau tidak untuk memahami sebuah materi, khususnya development diagram. Yang Anda harus ketahui, development diagram ini masuk ke diagram yang digambarkan di tugas akhir. Nah, untuk soal latihan ini, Anda membuat 6 versi development diagram seperti yang tadi saya contohkan. Bisa diambil dari sistem absensi online ya. Atau misalnya, saya nggak mau Pak sistem absensi online, pengennya yang lain, boleh. Jadi saya bebaskan Anda. Tapi kalau yang bingung mau bikin apa development diagramnya, ya udah mengacu ke mahasiswa.kampus.id ya. Coba aja Anda uh, bebaskan pikiran Anda, seakan-akan Anda uh, ingin merancang sebuah sistem yang baru atau mengcapture, menangkap sistem yang sudah ada. Saya bebaskan ya. Karena kalau misalnya Anda hanya mendengarkan penjelasan dari saya terus Anda pasif tidak melakukan apa-apa, kebingungan itu akan terus bertambah ya. Akhirnya ya tidak ada penyaluran ya. Karena kebingungan itu harus, khususnya belajar UML ya, harus disalurkan dengan menggambar. Ya itu nanti teknisnya ya terserah Anda, apakah Anda mau diskusi dengan temannya via daring, atau kalau rumahnya deketan, tetanggaan, bisa diskusi ya lebih baik ya. Jadi seperti itu aja penjelasan dari saya mengenai development diagram. Mudah-mudahan bisa dipahami, dan harus diingat, jangan pernah puas dengan apa yang saya sampaikan. Cari referensi yang lain dari YouTube, dari mana, sehingga Anda punya pemahaman yang optimal. Dan untuk gambaran awal, untuk test case awal, coba Anda buatkan development diagram dari sistem absensi online atau dari sistem yang jadi bebas. Saya tutup penjelasan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.